Mulai Bu ya. Yeay. Praktek Tirta untuk kasus yang ketiga. Sebagai coach saya Budi Nugroho, sebagai kunci Ibu Retno, sebagai pengamat Bu Sri Rahayu. Diskusi kasus 3, rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Skenario, pada saat jam istirahat, Bu Retno mendatangi Pak Budi untuk mengajak berdiskusi. Permisi, Pak. Iya, Bu Retno, silakan duduk. Ada perlu apa, Bu Retno? Iya, Pak. Saya butuh bantuan seseorang untuk membicarakan masalah yang sedang saya hadapi, Pak. Oh, ada masalah ya? Iya, Bu Retno. Apa yang bisa saya bantu, Bu Retno? Pak Budi, sebelumnya terima kasih ya. Pak Budi sudah bersedia membantu saya. Saya ingin mendiskusikan masalah yang sedang saya alami, Pak. Iya, Bu Retno. Nantinya dengan diskusi ini, apa yang ingin Bu Retno capai dari hasil diskusi yang akan kita lakukan hari ini, Bu Retno? Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Pak. Selain itu, ada lagi, Bu Retno? Iya, saya juga ingin tahu apa penyebabnya ya. Baik, Bu Retno. Jadi sekarang saya ingin mendengarkan. Coba sekarang Bu Retno ceritakan, ada masalah apa? Begini Pak Budi, sebenarnya saya merasa sedih dengan teguran yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah pagi ini. Merasa sedih? Apa ya yang membuat Bu Retno merasa sedih? Karena beliau ini menegur saya setelah menerima laporan dari Bu Pengawas yang merasa keberatan bahwa saat mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Tidak menggunakan buku teks. Maksudnya Bu Retno ini mengajar tidak menggunakan sumber-sumber belajar, begitu? Begini Pak Budi, saya memang tidak menggunakan buku teks, tapi saya menggunakan sumber belajar lain, Pak. Memangnya sumber belajar lain itu seperti apa, Bu Retno, yang dipakai saat Bu Retno melaksanakan pembelajaran tersebut? Setiap pembelajaran, saya menggunakan slide PPT, Pak Budi. Oh, slide PPT ya. Terus apa isi dari slide PPT itu, Bu Retno? Ya, sebenarnya isi slide PPT itu sama dengan yang terdapat pada buku teks pelajaran. Hanya saya buat slide PPT agar lebih menarik buat anak-anak. Ya, Begitu Pak Budi. Ya, jadi memang Bu Retno mengajar menggunakan slide PPT. Terus ada lagi Bu Retno yang membuat Bu Retno merasa sedih? Ada Pak. Begini ya, pengawas itu merasa tersinggung saat saya menyampaikan bahwa saya itu tetap berpedoman pada kurikulum meskipun tanpa menggunakan buku teks.
Oh begitu. Baik Retno, jadi kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya Bu Retno itu sudah mengajar berdasarkan isi dari buku teks, tetapi ditampilkan dalam bentuk diferensiasi, yaitu bentuk slide PPT. Dan saat pembelajaran berlangsung, karena Bu Retno itu kebetulan tidak membawa buku pelajaran, membuat buku pengawas, yang melakukan supervisi itu keberatan. Dan juga menjadi tersinggung saat Bu Retno itu menjawab bahwa sudah mengajar sesuai kurikulum. Lalu hal itu disampaikanlah kepada Bu Kepala Sekolah, sehingga Bu Kepala Sekolah menegur Bu Retno. Seperti itu ya Bu Retno ya? Iya, betul Pak Budi. Ya, oke. Terus apa yang sudah Bu Retno lakukan untuk mengklarifikasi masalah tersebut? Kemarin saya sudah mencoba ya menghubungi Bu Pengawas untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya Pak. Tapi Bu Pengawas masih kurang berkenan. Itu bagaimana ya? Berarti sudah mencoba menghubungi Bu Pengawas, tetapi kurang berkenan. Terus kira-kira dengan hal itu beberapa hari ke depan ini, apa yang akan Bu Retno lakukan? Sebenarnya banyak sih Pak yang sudah saya pikirkan. Tapi ya saya bingung mau mulai dari mana. Ya berarti Bu Retno sudah punya langkah-langkah ya yang sudah dipikirkan. Terus mana sekarang hal mana yang menjadi prioritas Bu Retno dari apa yang sudah dipikirkan itu? Begini ya. Pertama, saya akan menemui Bu Kepala Sekolah secara langsung dan menjelaskan secara baik-baik. Nah, saya juga akan minta tolong kepada Bu Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada Bu Pengawas bahwa sumber belajar yang saya pakai itu sudah sesuai dengan isi buku teks pelajaran. Begitu Pak Budi. Bagus Bu Retno, itu adalah langkah yang baik Bu Retno. Kira-kira ada hal lain lagi yang akan Bu Retno lakukan? Iya, saya juga akan meminta maaf kepada Bu Pengawas karena sudah membuatnya merasa tersinggung, Pak. Nah, ini saya sangat tertarik ini dengan jiwa besar yang Bu Retno tunjukkan. Iya, terima kasih ya Pak ya. Ya, Bu Retno. Terus dari diskusi kita tadi, apakah Bu Retno bisa menceritakan kembali apa yang akan Bu Retno lakukan selanjutnya? Iya Pak, saya akan menemui Bu Kepala Sekolah dan menjelaskan secara baik-baik. Saya juga akan minta tolong kepada Kepala Sekolah untuk menyampaikan kepada Bu Pengawas tentang sumber belajar yang saya pakai. Dan saya juga akan minta maaf kepada Bu Pengawas karena sudah membuatnya merasa tersinggung. Itu yang akan saya lakukan. Ya, bagus. Jadi, Ya, bagus sekali Bu Retno. Saya sangat suka dengan rencana yang akan Bu Retno lakukan. Lalu komitmen itu. Gini, besok pagi. Ya, bagus. Terus siapa yang akan membantu Bu Retno untuk menjalankan komitmen tersebut? Saya akan minta tolong kepada kepala sekolah untuk menjelaskan kepada pengawas. Nah, itu yang sangat bagus sekali, Bu Retno. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, semoga kegiatan yang sudah Bu Retno rencanakan ini besok diberikan kelancaran. Amin Pak Budi. Ya, sama-sama Bu Retno, terima kasih. Ya. Monggo Bu Rahayu. Nggih, matur nuwun Pak. Ya, luar biasa sekali coachingnya. Ini malah sudah seperti berbicara dengan kepala sekolah nggih Bu Retno nggih.
Ya, untuk kasus ketiga ini ya sudah bagus menurut saya ya. Untuk semua poin-poin itu sepertinya juga sudah ada semua. Untuk langkah-langkah coaching Tirtanya tadi juga Ko sudah menyampaikan ya tujuan coaching saat itu apa yang ingin diraih oleh coach ya. Sudah menanyakan tujuan diskusi saat itu, yaitu tujuannya adalah Bu Retno ini ingin mengetahui penyebab permasalahannya dan menemukan solusi karena dia merasa bahwa dia mendapat teguran dari pengawas sekolah karena mengajar tidak menggunakan buku teks. Itu di awal sudah ditanyakan dulu oleh coach. Kemudian yang identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach tadi sudah ada, saya garis bawahi di sini. Ketika Ko menanyakan mengapa merasa sedih, kemudian coachingnya Bu Retno tadi menceritakan kejadian yang dialami dengan pengawas sekolah. Kemudian untuk potensi yang dimiliki oleh coach dari Ko tadi, Pak Budi itu sudah menggali. Memangnya sumber belajar seperti apa yang Bu Retno pakai? Nah itu kemudian Bu Retno menceritakan kalau beliau mengajar dengan menggunakan PPT, yang sebetulnya PPT-nya itu isinya sama dengan yang ada di dalam buku teks. Kemudian ada apresiasi lagi dari kohnya yang tadi beliau bisa menyimpulkan apa yang dialami dan dilakukan oleh Ibu Retno. Untuk rencana aksinya, Ko telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi tadi. Ada beberapa ya di sini. Ada berapa langkah yang sudah Bu Retno pikirkan. Nah di sini Ko bisa menggali apa saja yang ingin Bu Retno lakukan, dan Bu Retno akhirnya bisa membuka diri apa saja yang akan beliau lakukan, dan langkah-langkahnya itu ternyata sudah ada di pikiran dan sudah terstruktur dengan baik. Dan Ko bisa memberikan apresiasi. Dengan apresiasi ini membuat coach itu merasa lebih terbuka dan merasa oh langkah-langkahnya itu nanti akan bisa dijalankan dan punya keberanian. Ini yang menarik ini tadi. Saya sangat tertarik dengan jiwa besar Bu Retno. Karena di sini Bu Retno mengatakan akan meminta maaf kepada pengawas karena sudah membuatnya merasa tersinggung. Ya, kemudian ada tadi langkah-langkahnya udah jelas ya, diulang lagi oleh Ko sehingga lebih detail lagi dalam penyampaiannya. Untuk tanggung jawabnya, Ko sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini rencana aksi yang akan dilakukan Bu Retno itu juga sudah terstruktur dengan baik, seperti pancingan yang diberikan oleh kohnya, ya Pak Budi.